wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Azka Pradipta Bila, kelas 6 dari SDN Tulungagung 3. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Guru Pendidikan Agama Islam. Bu, saya izin mewawancarai Ibu. Mengapa Ibu ingin bekerja sebagai tenaga pendidik? Ibu secara pribadi senang ya akan dunia pendidikan. Ibu rasa mendidik itu luas ya, tidak hanya di sekolah, boleh di mana saja. Mendidik itu yaitu ibu ingin mentransfer ilmu ya, memberikan ilmu yang telah ibu miliki, sekaligus ibu juga belajar sambil belajar dan mengajar. Jadi kita akan selalu belajar, karena belajar itu diwajibkan sampai sepanjang hayat. Ibu belajar, kalian juga belajar. Jadi menurut ibu itu untuk perempuan adalah pekerjaan yang sangat ideal ya untuk perempuan. Apa yang membuat Ibu bekerja di SDN Tulungagung 3? Walaupun jaraknya agak jauh dari rumah ibu, tapi sebagai jiwa pendidik, ibu akan bekerja sebaik mungkin, walaupun jauh dan dimanapun berada, ibu akan bekerja sebaik mungkin sebagai pendidik. Karena itu sudah panggilan jiwa, panggilan jiwa ya, mendidik itu sebagai kodrat wanita, yaitu sebagai pendidik ya. Walaupun jauh dari rumah ibu, ya lebih jauh dari yang sebelumnya. Tenaga pendidik seperti apa yang ingin diinginkan oleh peserta didik SDN Tulungagung 3? Menurut ibu harus bertanya kepada cita-cita ibu dulu waktu SD ya. Ingin guru seperti apa yang ibu harapkan ya. Jadi ibu ingin mungkin murid-murid mengharapkan guru itu menyenangkan ya, bisa memberi motivasi kepada anak didiknya, sehingga mereka terdorong untuk semangat belajar dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Apakah kepribadian guru mempengaruhi keberhasilan hasil belajar peserta didik? Tentu saja ya, kepribadian guru sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Karena guru itu sebagai panutan, sebagai suri teladan. Jadi guru itu dituntut menjadi panutan. Bukan hanya dalam pembelajaran saja, mungkin saja bajunya suka ditiru ya, terus gaya bicara suka ditiru, karena seorang guru itu sebagai public figure atau suri teladan. Dalam pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau ibu memberikan contoh yang baik, mudah-mudahan anak peserta didik akan mencontoh lebih baik. Sebaliknya kalau ibu mencontoh yang buruk, anak didik akan lebih buruk, lebih fatal ya menirunya. Jadi senantiasa ingin memberi contoh yang terbaik. Bagaimana cara Ibu berinteraksi dengan peserta didik di kelas? Biasanya ibu ya sebelum pembelajaran biasa dengan menegur siswa dengan sapaan yang hangat ya. Misalkan sebelum belajar kita tidak langsung belajar, menanyakan kabar, bagaimana perasaanmu hari ini, menanyakan tentang situasi keadaan siswa, bagaimana kesiapan belajar siswa ya sebelum ke materi pembelajaran. Bagaimana cara Ibu melibatkan orang tua dalam proses belajar peserta didik? Pada saat ini ya, karena kita ditunjang dengan teknologi, ibu biasanya menggunakan WA group ya untuk melibatkan orang tua siswa dalam proses pembelajaran. Misalkan ibu memberikan informasi-informasi yang penting, bisa dari pembelajaran, dari hal pembelajaran atau tentang pribadi kalian di sekolah, itu dengan pribadi ya, chat pribadi atau dengan japri pada orang tua kalian. Yang ibu pernah alami di kurikulum Merdeka ini di kelas 4,
ada pembelajaran siswa yang mewawancarai orang tua. Ibu memberikan pertanyaan, selebar pertanyaan dititipkan kepada siswa dan siswa itu mewawancarai, itu salah satunya ya. Apa kendala Ibu dalam membuat rencana pembelajaran atau bahan ajar atau modul? Kendalanya mungkin yang Ibu alami sekarang yaitu selain kurangnya waktu ya Ibu dalam membuatnya, juga Ibu harus memilih dan menyesuaikan rencana pembelajaran ini dengan keadaan lingkungan peserta didik, keadaan lingkungan kalian ya. Seperti kita ada di pedesaan, tidak mungkin sama dengan di perkotaan. Jadi Ibu harus memilih dan menyesuaikannya. Menurut pendapat Ibu, apa peran teknologi dalam proses belajar peserta didik? Peran teknologi saat ini sangatlah menunjang ya untuk supaya Ibu bisa memperoleh informasi-informasi yang paling akurat, yang terkini. Karena kalian sekarang ini hidup di zaman teknologi, Ibu harus mendidik sesuai dengan kodrat dan sesuai dengan zamannya. Kalian ada di zaman teknologi, jadi Ibu berusaha ya menyesuaikan diri, berusaha belajar untuk mengajar kalian dengan adanya teknologi, keterlibatan teknologi. Karena kalian juga sekarang sudah pandai menggunakan alat-alat teknologi. Jadi Ibu juga dituntut untuk belajar dengan menggunakan teknologi tersebut. Selama bekerja menjadi tenaga pendidik, apakah ada hal yang membuat Ibu merasa sangat bahagia? Tentu saja ya, mungkin ini dirasakan oleh semua pendidik. Misalkan contoh yang sederhana adalah, misalkan Ibu mau menyampaikan pembelajarannya, terus kalian menerimanya, serta Ibu mengevaluasi itu hasilnya lebih bagus, hasilnya bagus, itu Ibu sangat bahagia. Ibu menyampaikan pembelajaran, kalian menerimanya dan mencapai misalkan nilai yang telah Ibu tentukan di dalam KKM. Itu hasilnya misalkan bagus, nah itu Ibu sangat bahagia. Dan lebih jauhnya Ibu sangat bahagia jika murid-murid Ibu bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. Nah, ketemu itu Ibu sangat bahagia ya kalau seorang murid Ibu sudah berhasil. Pesan apakah yang Ibu miliki untuk disampaikan kepada peserta didik SDN Cukang Genteng 3? Jadi pesannya untuk seluruh siswa yang ada di Cukang Genteng 3 yaitu teruslah semangat belajar sampai akhir hayat ya, karena ilmu itu tidak ada batasnya ya, tidak ada habisnya. Semakin kita menggali ilmu, semakin kita menyadari kekurangan kita dan kebodohan kita. Jadi kita juga dituntut oleh agama ya. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Utubul ilmu minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi Ibu juga sama, udah tua masih terus belajar karena kita dituntut ya, harus terus belajar. Ternyata ilmu itu tidak ada habisnya ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.